Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proposal kami mengenai penelitian manajemen sumber daya manusia, hubungan program kesejahteraan karyawan dan gaya kepemimpinan terhadap produktivitas karyawan pada PT PLN Persero Cabang Sepatan, Tangerang, Banten, di mana proposal ini merupakan tugas akhir mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Pak Posma Hutasoit. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai hubungan program kesejahteraan karyawan dan gaya kepemimpinan terhadap produktivitas karyawan pada PT PLN Persero Cabang Sepatan, Tangerang, Banten. Nah, di latar belakang tersebut dijelaskan bahwa awal tahun ini bangsa kita telah disibukkan dengan permasalahan krisis energi, kurangnya pasokan listrik yang memiliki pemerintah maupun swasta yang mencukupi kebutuhan listrik nasional membuat pemerintah bekerja keras membangun beberapa pembangkit listrik baru di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, krisis global dikhawatirkan dapat menghambat percepatan pembangunan proyek kelistrikan yang saat ini tengah berlangsung. Perusahaan Listrik Negara atau yang disingkat dengan PLN adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia, yang memiliki moto listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Ini terus berupaya dalam peningkatan mutu serta peningkatan kinerja. Masalah sumber daya manusia yang telah dikenal dengan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan keseluruhan, khususnya pembangunan sumber daya manusia dalam rangka membangun kualitas manusia dan kuantitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam rumusan masalah, di mana di dalam rumusan masalah ini ada 3 masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana pelaksanaan program kesejahteraan yang dilakukan oleh PT PLN Persero Cabang Tangerang. Lalu yang kedua ada masalah bagaimana hubungan program kesejahteraan karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT PLN Persero Cabang Tangerang. Lalu yang ketiga itu masalah mengenai bagaimana hubungan gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT PLN Persero Cabang Sepatan, Tangerang. Kemudian kita masuk ke tujuan penelitian proposal ini, ada 3 tujuan penelitiannya. Yang pertama itu untuk mengetahui program kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Lalu yang kedua, mengetahui hubungan program kesejahteraan karyawan perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui gaya kepemimpinan seperti apakah yang disukai para bawahan. Nah, teman-teman, selain adanya tujuan penelitian, pastinya juga ada manfaat dari penelitian. Di sini ada sedikit manfaat dari penelitian. Melalui penelitian dilakukan oleh penulis, diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan khususnya bagi penulis di bidang manajemen sumber daya manusia mengenai program kesejahteraan karyawan dan gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran. Mungkin dari teman-teman pasti ada kan yang belum tahu apa sih kerangka pemikiran, tapi mungkin juga teman-teman sebagian sudah tahu apa itu kerangka pemikiran. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kerangka pemikiran sebelum saya jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, kerangka pemikiran itu adalah suatu observasi atau fakta-fakta antara teori serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Jadi, kerangka pemikiran ini adalah fakta-fakta yang benar terjadi, yang ada terjadi di PT tersebut. Contohnya seperti PT yang telah kami ambil, yaitu PT PLN Persero Cabang Tangerang, Banten. Jadi, di dalam kerangka pemikiran ini akan dirangkum semuanya apa yang menjadi fakta-fakta dalam PT tersebut, apa yang menjadi landasan teorinya, apa yang menjadi observasinya. Setelah saya menjelaskan mengenai pengertian kerangka pemikiran, di sini ada kerangka pemikiran mengenai PT PLN Persero Cabang Tangerang, Banten, di mana berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas dalam latar belakang atau rumusan masalah yang disajikan dalam identifikasi masalah tersebut, maka dapat dikembangkan dalam kerangka pemikiran penelitian ini yang dijadikan variabel X1, di mana variabel X1 ini program kesejahteraan karyawan, lalu variabel X2 adalah gaya kepemimpinan, dan variabel Y ini adalah produktivitas kerja.
Teman-teman dapat melihat yang di samping saya itu ada gambar, di mana gambar tersebut itu merupakan kerangka pemikiran, di mana kerangka pemikiran ini adalah suatu tanggung jawab perusahaan kepada karyawannya. Jadi, perusahaan ini berhak memberikan semua apa yang menjadi tanggung jawab mereka kepada karyawan. Contohnya seperti gaji, tunjangan, asuransi kerja, pemberian fasilitas, program rekreasi. Nah, dari X1 ini merupakan adalah gaya kepemimpinan dari pemimpin karismatik, di mana pemimpin yang karismatik itu adalah memiliki daya tarik dan pesona yang luar biasa, sehingga mereka mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mengikuti visi mereka. Namun juga mereka mempunyai visi yang jelas. Nah, ini sangat cocok untuk program dari X1 tersebut. Jadi karyawan juga akan memberikan sikap disiplin kerja seperti apa ke perusahaan, tingkat keterampilannya seperti apa, jika X1 itu sudah berjalan sesuai dengan keinginan dari karyawan. Nah, jika X1 itu sudah memenuhi keinginan dari produktivitasnya ini, nah karyawan itu akan mempunyai kedisiplinan kerja, akan mempunyai hubungan yang baik antar pemimpin, dan mempunyai kualitas kerja yang lebih baik juga, karena meningkatnya keterampilan itu akan menguntungkan perusahaan tersebut. Jadi semuanya itu harus sama-sama menguntungkan. Nah, itulah yang disebut dengan gaya kepemimpinan karismatik. Prosedur pengumpulan data. Ini pengumpulan data, teknik atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, lip research atau studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dari literatur yang secara langsung berhubungan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti, baik literatur yang bersumber dari referensi perusahaan maupun dari buku-buku referen. Yang kedua, data sekunder, yaitu suatu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia sebagai landasan untuk dasar analisis. Data ini dapat dengan cara dokumen perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian, buku-buku perpustakaan, buku-buku karang dari beberapa ahli manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dan ada juga di sini pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia terdiri atas dua kalimat, yakni manajemen dan sumber daya manusia. Menurut M. Manulang 1991 halaman 2, manajemen merupakan ilmu seni, sehingga manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, penghargaan, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Ada juga tujuan perencanaan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dapat memenuhi banyak tujuan organisasi. Menurut Thomas Hastone 1982 halaman 85, tujuan yang pokok ada dua, yaitu yang pertama itu untuk membantu menentukan tujuan organisasi, termasuk perencanaan pencatatan kesempatan kerja yang sama dan tujuan tindakan yang disetujui. Yang kedua, untuk melihat pengaruhi kebijaksanaan dan program sumber daya manusia dan menyarankan pelaksanaan alternatif yang menunjang paling banyak kepada keaktifan organisasi. Pengertian kesejahteraan karyawan. Setiap orang yang hidup selalu menginginkan kesejahteraan hidup, sebab dengan sejahtera hidupnya akan menjadi tenang dan tentram. Menurut WJS Prodimito 1984 halaman 492, kesejahteraan adalah suatu kondisi aman sentosa untuk dan makmur, terhindar dari berbagai ancaman, kesulitan yang dirasakan seorang yang telah melakukan suatu pekerjaan, suatu tempat atau perusahaan. Menurut Mukijat 1989 halaman 167, ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan kesejahteraan karyawan, yaitu yang pertama, pelayanan karyawan, yang kedua pembayaran untuk waktu tidak bekerja, yang ketiga keamanan pegawai atau karyawan. Menurut Stotter, kepemimpinan adalah sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan dan berhubungan dengan tugas. Ada 3 implikasi penting. Pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain
kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh bawahan. Kedua, pemimpin merupakan pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara pemimpin dan anggota kelompok. Yang ketiga, kepemimpinan dapat mempengaruhi dan mempunyai pengaruh. Menurut ini ada beberapa tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama, tipe karismatik. Tipe ini memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya. Totalitas kepribadian pemimpin ini memancarkan pengaruh dan daya tarik yang sangat besar. Dan juga tipe gaya kepemimpinan. B. Tipe paternalis, yaitu tipe kepemimpinan yang berkebakatan dengan sifat-sifat berbagai berikut. Yang pertama, mengapa bawahannya belum dewasa atau anak-anak kecil yang masih perlu dikembangkan. 2. Bersikap terlalu melindungi. 3. Bersikap maha tahu dan maha besar. Dan ada juga sini tipe dan gaya kepemimpinan. Tipe militeristik, dan tipe ini sifatnya sosok kemiliteran, hanya gaya luarnya saja mencontohkan gaya militer. Adapun sifat-sifat pemimpin militeristis adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih banyak menggunakan sistem komando atau perintah terhadap bawahan. Yang kedua, mengendaki kepatuhan mutlak dari bawahannya. Yang ketiga, sangat menyenangi formalitas upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. Yang keempat, menuntut adanya disiplin keras dan kaku dan bawahannya. 5. Tidak mengendaki saran atau usul sugestis dan kritikan dan bawahannya. 6. Komunikasi hanya berlangsung searah saja. Dan juga ada sini produktivitas kerja. Suatu perusahaan yang diinginkan tumbuh dan kemas lalu berupaya meningkatkan produktivitas kerja sebagai sistem organisasi tersebut, termasuk sistem manajemen, sistem fungsional, dan sistem operasional, bukan merupakan hal yang baru apabila dikatakan bahwa yang dimaksud dengan produktivitas ialah terdapat korelasi terbalik antara masuk dan keluaran. Artinya suatu sistem dapat dikatakan produktif apabila masukannya proses semakin sedikit menghasilkan keluarannya semakin besar. Pertama, ada objek penelitian yang dibagi menjadi 3 variabel, yang dimana variabel X1 dideskripsikan sebagai program kesejahteraan karyawan, variabel X2 dengan gaya kepemimpinan, dan variabel Y dengan lokasi penelitian yaitu PT PLN Persero Cabang Tangerang. Selanjutnya ada metode penelitian. Adapun metode yang digunakan yaitu metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Metode campuran adalah suatu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas pada objek yang diteliti. Jadi penulis mengadakan suatu pengamatan secara tidak langsung dengan cara mencari data melalui jurnal, buku, sumber internet dengan tujuan agar dapat menarik ke suatu kesimpulan. Lalu ada operasional variabel. Berdasarkan identifikasi masalah, maka harus dibuat operasionalisasi permasalahan yang dihubungkan untuk membantu mengidentifikasikan terhadap indikator-indikator yang berkaitan dengan variabel tersebut. Operasionalisasi variabel tersebut adalah yang pertama, program kesejahteraan karyawan sebagai variabel X1, independen variabel, atau variabel tidak terikat, yang hasil permasalahannya mempengaruhi variabel Y, dependent variabel. Yang kedua ada gaya kepemimpinan X2, independent variable, atau variabel tidak terikat yang hasil permasalahannya mempengaruhi variabel Y, dependent variable. Yang ketiga produktivitas karyawan sebagai variabel Y, dependent variable, atau variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2, independent variable. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi 2 kali atau lebih. Dalam penelitian ini dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap konsumen. Yang pertama ada kriteria pengujian validitas, lalu kriteria pengujian reliabilitas. Keputusan dalam sebuah bukti pertanyaan anggap reliable apabila R alpha positif lebih besar daripada R tabel (A N-2).
Selanjutnya ada bab 4 penutup, ada daftar pustaka. Kami mengambil beberapa sumber untuk menjadi pelengkap tugas UAS metode penelitian kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.